Pangeran Ibum menjadi marah. Karena Sun Caek lebih percaya kepada Pangeran Yigyu daripada kepada tunangannya sendiri. Kemudian, Pangeran Ibum memberi perintah kepada Sun Caek untuk menjauhi Pangeran Yigyu. Karena dia berbahaya, Sun Caek hanya tidak mau tangan Pangeran Jibum penuh darah karena membunuh orang-orang dan disebut sebagai anjing pemburu. Mendengar itu, Pangeran Ibum merasa kecewa karena sepertinya Sun Caek membuka luka lamanya. Padahal Pangeran Ibum mengira Sun Caek mengetahui tentang dirinya. Tapi ternyata sama sekali tidak. Pangeran Ibum menemui raja dan memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Mendengar itu, raja sangat puas karena Pangeran Ibum kembali menjadi pangeran kesayangannya seperti dulu. Pelayan Pangeran Ibum meminta Pangeran Ibum untuk masuk ke dalam karena cuacanya dingin. Tapi Pangeran Ibum merasa dia butuh udara segar. Pelayannya tahu Pangeran Ibum sedang bertengkar dengan Sun Caek. Karena itu terlihat dari raut wajahnya. Sebenarnya Pangeran Ibum hanya merasa khawatir karena rumor mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengannya akan sengsara. Tapi pelayannya merasa itu tidak benar. Karena buktinya dia baik-baik saja walaupun sudah bersama pangeran sejak lama. Ternyata Pangeran Yigyu yang memberi perintah kepada orang-orang suruhannya untuk membuang mayat penculik di bawah jembatan. Unae masih penasaran sebenarnya apa yang Pangeran Yigyu inginkan darinya. Tapi Pangeran Yigyu merasa tidak butuh apa-apa dari Unae. Dia hanya ingin Unae bersikap wajar dengan tetap berteman dengan Sun Caek. Dan Unae akan segera tahu keinginannya yang sebenarnya. Pagi harinya, Unae datang ke rumah Sun Caek untuk membantu menyiapkan pernikahannya. Tapi Unae merasa Sun Caek tidak memancarkan aura gadis yang akan menikah. Unae pikir, apakah itu gara-gara rumor itu? Rumor mengatakan bahwa Pangeran Ibum baru saja membunuh mantan Perdana Menteri yang sedang diasingkan. Mereka mengatakan bahwa pertumpahan darah dimulai lagi karena si anjing pemburu tidak bisa menahan diri. Tapi Sun Caek merasa itu hanya rumor yang belum tentu benar. Hwasun sangat kesal karena ayahnya menghukumnya dengan berdiam diri di kuil. Padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dan karena dia tidak melakukan kesalahan, Hwasun berencana akan mencari pelaku yang menyebabkan dia dihukum. Jika dia menemukan pelaku aslinya, maka dia bisa bebas dari hukuman yang diberikan ayahnya. Dan Hwasun pun pergi meninggalkan kuil itu. Ternyata Hwasun pergi tanpa memiliki uang dan dia hanya dapat melihat makanan tanpa bisa membelinya. Tiba-tiba ayahnya lewat dan dia bersembunyi. Tapi Unae melihatnya dan Unae kaget karena Hwasun terlihat lusuh seperti pengemis. Tentu saja Hwasun kesal mendengar Unae yang mengejeknya seperti itu. Kemudian teman-teman satu klubnya datang dan mereka lebih membela Unae daripada Hwasun. Mereka juga akan mengadakan pertemuan klub tanpa mengundang Hwasun. Dan Unae akan memimpin klub itu. Melihat itu, Hwasun sangat kesal. Dan dia bertekad akan menangkap pelaku aslinya. Sugiyom menunggu di depan rumah Unae karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kemudian dia mengeluarkan kertas yang dia temukan sebelumnya. Dan Unae sangat kaget melihat kertas itu. Karena kata-kata dalam tulisan di kertas itu sama dengan surat yang diterima oleh Sun Caek. Jadi Sugiyom ingin mendengar penjelasan dari Unae. Tapi Unae membenarkan apa yang Sugiyom lihat dan pikirkan sekarang ini. Itu artinya Unae memang memancing Sun Caek dengan surat palsu itu dan membuatnya diculik. Sugiyom merasa kecewa. Bagaimana bisa Unae melakukan hal yang kejam seperti itu? Unae merasa Sugiyom tidak akan mengerti karena dia dilahirkan dengan keluarga berkecukupan. Tapi Sugiyom tidak bisa membenarkan alasan apapun jika itu menyakiti seseorang. Jadi dia meminta Unae untuk mengakui perbuatannya itu sebelum dia mengatakan kepada Pangeran Ibum. Mendengar itu, Unae bersikap sombong karena dia tidak masalah dengan itu. Karena Unae tahu bahwa ayah Sugiyom adalah anggota klan Huksa. Itu adalah sekumpulan pemberontak yang dipimpin oleh Pangeran Hikyu dan Sugiyom. Tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya itu. Pangeran Ibum mengecek luka di tubuh penculik Sun Caek. Luka yang pertama meleset dan yang kedua tepat sasaran. Luka pertama menggunakan belati perak yang digunakan oleh wanita. Dan luka kedua menggunakan pedang yang digunakan oleh orang lain. Pangeran Ibum merasa
wanita itu memiliki kaki tangan. Raja memanggil Pangeran Yibum dan menyuruhnya untuk mengakui dosa yang telah dia perbuat. Pangeran Yibum bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian raja membawa mantan Perdana Menteri itu ke dalam istana. Ternyata Pangeran Yibum tidak membunuh pria tua itu karena putrinya akan menikah dan dia memalsukan kematiannya. Pangeran Yibum hanya melukai sedikit wajahnya dan mengatakan bahwa hari itu Pangeran Yibum telah membunuhnya dengan pedangnya. Beberapa pejabat mengungkapkan bahwa perbuatan Pangeran Yibum sama seperti pengkhianatan dan mereka meminta raja untuk menghukumnya. Tapi ayah Sun Caek merasa bahwa mantan Perdana Menteri sudah cukup lama diberi hukuman dengan diasingkan. Jadi sudah saatnya raja melupakan perbuatannya. Mendengar itu, raja pun akan mengampuninya dan memberikan Pangeran Yibum kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Raja meminta Pangeran Yibum untuk membunuhnya di depannya dan dia akan melupakan kesalahan Pangeran Yibum. Kemudian Pangeran Yibum mengambil pedang itu dan mantan Perdana Menteri mempersilahkannya untuk membunuhnya sekarang karena pernikahan putrinya sudah berlangsung. Tapi Pangeran Yibum ingat perkataan Sun Caek yang tidak ingin Pangeran Yibum menanggung dendam lagi. Kemudian Pangeran Yibum menolak perintah raja. Tiba-tiba Pangeran Yigyu membunuhnya dari belakang karena dia tidak bisa duduk dan menonton saja. Dan raja senang melihat itu karena Pangeran Yigyu dapat meringankan beban raja. Kemudian raja memberi perintah untuk mencopot jabatan Pangeran Yibum di istana. Pangeran Yibum sangat marah karena dia tahu itu semua ulah Pangeran Yigyu. Sebenarnya apa yang Pangeran Yigyu inginkan? Pangeran Yigyu merasa itu karena Pangeran Yibum tidak melakukan tugasnya dengan benar. Ayahnya memberitahu kepada Sun Caek bahwa Pangeran Yibum dipecat dari jabatannya karena Pangeran Yibum tidak melakukan perintah raja untuk membunuh. Dan Pangeran Yibum juga membuat laporan palsu. Itu karena orang itu memohon kepada Pangeran Yibum untuk menunda membunuhnya karena putrinya akan menikah. Mendengar itu, Sun Caek menjadi menyesal karena berkata buruk kepada Pangeran Yibum. Ayah, Sugiyom meminta Sugiyom untuk tidak berteman dengan Pangeran Yibum lagi karena Sugiyom bisa mati jika di dekatnya. Sugiyom merasa ayahnya berpihak pada Pangeran Yigyu yang merupakan pemimpin dari klan Huksa. Ayahnya pikir pemilik istana akan berubah dan dunia baru akan segera dimulai. Sementara Raja Boneka hanya bertahan karena adanya Pangeran Yibum, jadi mereka harus menyingkirkan Pangeran Yibum terlebih dahulu. Sugiyom menemui Pangeran Yibum dan menanyakan kabarnya. Tapi Pangeran Yibum pikir seharusnya Sugiyom tidak menemuinya karena itu tidak akan membantu Sugiyom. Tapi ada sesuatu yang ingin Sugiyom sampaikan kepadanya. Pangeran Yibum menghunuskan pedangnya kepada Unai. Tapi Unai tidak begitu kaget. Seolah-olah dia sudah tahu Pangeran Yibum akan datang. Tanpa basa-basi Pangeran Yibum bertanya, siapa orang yang membantunya? Karena dia menemukan jejak kaki dan tangan di tubuh penculik itu. Jadi Pangeran Yibum menyuruh Unai untuk bicara yang sebenarnya. Tapi walaupun sudah terpojok, Unai tidak takut karena dia yakin Pangeran Yibum tidak berani membunuhnya. Karena Sun Caek tidak ingin Pangeran Yibum membunuh orang lagi. Dan karena Pangeran Yibum benar-benar mencintai Sun Caek yang tidak bisa menentangnya. Kemudian Pangeran Yibum menyekap Unai dan dia akan melepaskan Unai jika Unai mengungkapkan siapa kaki tangannya. Karena Unai sahabat Sun Caek, Pangeran Yibum masih merahasiakan itu dari Sun Caek. Dan berita penangkapan Unai telah sampai ke Pangeran Yigyu. Seorang wanita melempar telur ke tubuh Pangeran Yibum dengan menyumpahinya sebagai seorang pembunuh jahat. Karena wanita itu merasa Pangeran Yibum telah membunuh suaminya. Tiba-tiba Sun Caek datang dan menutupi tubuh Pangeran Yibum sehingga Sun Caek yang terkena lemparan telur itu. Pangeran Yibum menjadi sadar. Sun Caek tidak mau Pangeran Yibum membunuh lagi karena Sun Caek tidak mau orang-orang menaruh dendam kepadanya. Pangeran Yibum merasa Sun Caek bisa dalam bahaya jika bertindak seperti tadi, tapi Sun Caek merasa Pangeran Yibumlah yang selalu dalam bahaya. Sun Caek meminta maaf karena salah menilai Pangeran Yibum dan tidak dapat memahaminya. Tapi Pangeran Yibum merasa bersyukur
karena Sun Cek adalah orang pertama yang membelanya. Pangeran Ibum merasa Sun Cek akan malu karena masa lalunya yang memalukan. Karena masa lalunya itu bisa membuat Sun Cek akan pergi meninggalkannya. Mendengar itu, Sun Cek akan membantu Pangeran Ibum untuk keluar dari masa lalunya dan mendampinginya agar Pangeran Ibum bisa menahan diri untuk tidak membunuh lagi. Seperti yang sudah Pangeran Ibum lakukan sekarang. Ayah Sun Cek mengatakan bahwa raja hanya mau mendengarkan Pangeran Higyu saat ini. Jadi Sun Cek berusaha untuk menemui Pangeran Higyu. Sun Cek meminta Pangeran Higyu untuk membantu Pangeran Ibum. Tapi itu akan sulit karena Pangeran Ibum menentang perintah raja. Walaupun Sun Cek tahu, Pangeran Higyu menaruh dendam kepada Pangeran Ibum. Tetapi Sun Cek tetap memohon kepadanya agar membiarkan Pangeran Ibum tetap hidup. Dan jika Pangeran Higyu membiarkannya hidup, maka Sun Cek akan melakukan apapun. Pangeran Higyu memberitahu raja bahwa dia memiliki sebuah ide brilian. Karena Cina sedang bermasalah dengan para pemberontak di perbatasan. Raja bisa mengirim Pangeran Ibum untuk menumpas para pemberontak itu. Jika raja bisa menyelesaikan masalah Cina, maka raja bisa menarik perhatian Kaisar Cina. Raja pikir tidak ada seorang pun yang bisa melawan para pemberontak di perbatasan. Sepertinya Pangeran Ibum akan tewas jika pergi ke sana. Tapi Pangeran Higyu tetap merayu raja, karena itu bisa membawa kehormatan bagi negara. Dan raja sepertinya menurut dengan ide dari Pangeran Higyu itu. Pangeran Ibum hanya dapat melihat Sugiyom bersama dengan para pejabat yang menuntut raja untuk mengeksekusi mati Pangeran Ibum. Ternyata sebelumnya mereka pernah bertemu. Dan Sugiyom merasa sangat malu karena ayahnya adalah anggota klan Huksa. Sugiyom meminta maaf dan sangat menyesal karena baru mengetahui itu. Tapi Pangeran Ibum merasa itu bukan salah Sugiyom. Tak peduli apa yang terjadi, Pangeran Ibum tidak akan menyalahkan Sugiyom. Kemudian, raja memberi perintah kepada Pangeran Ibum untuk pergi ke perbatasan dengan membunuh jenderal pemberontak yang menyulitkan Tiongkok. Dan Pangeran Ibum pun bersedia untuk mengikuti perintah raja. Tapi ada sesuatu yang ingin Pangeran Ibum sampaikan. Pangeran Ibum meminta raja untuk waspada kepada Pangeran Higyu, tapi raja merasa orang yang mengkhianatinya adalah Pangeran Ibum, dan yang mematuhinya adalah Pangeran Higyu. Jadi raja meminta Pangeran Ibum untuk setia seperti Higyu. Pangeran Higyu mengumpulkan anggota klan Huksa. Di sana juga ada ayah Une yang ikut bergabung. Mereka bingung kenapa Pangeran Higyu menyarankan raja untuk memberi perintah Pangeran Ibum untuk pergi ke perbatasan. Kemudian Pangeran Higyu menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh Pangeran Ibum tidak akan membawanya kembali. Hidup. Sun Cek datang ke rumah Pangeran Ibum. Sebelum pergi ke perbatasan, Sun Cek mengajaknya melakukan sesuatu. Mereka mengadakan pernikahan sendiri secara sederhana. Tapi Pangeran Ibum agak khawatir karena dia bisa tidak kembali dengan selamat. Dan Sun Cek menyemangatinya karena Pangeran Ibum adalah orang yang pantang menyerah. Kemudian Sun Cek memakaikan cincin untuk Pangeran Ibum. Dan Pangeran Ibum juga memakaikan cincin untuk Sun Cek. Pangeran Ibum merasa itu tidak nyata karena mereka menjadi pasangan suami istri. Kemudian Sun Cek membuat ikrar janji sebagai istri Pangeran Ibum seperti pada pernikahan di dunia nyata. Dan Pangeran Ibum mengikuti Sun Cek yang juga mengucapkan ikrar janji bahwa Sun Cek adalah wanita satu-satunya yang ada di hatinya. Saat Pangeran Ibum akan pergi untuk berperang, Sun Cek Bangwul dan pelayan Pangeran Ibum memberi semangat untuknya. Dan Pangeran Ibum merasa tersentuh dengan ucapan semangat dari Sun Cek. Kemudian Pangeran Ibum memeluk Sun Cek yang menangis karena kepergiannya. Pangeran Ibum meminta Sun Cek untuk berhenti menangis. Dan kemudian Sun Cek memberikan sapu tangannya untuk Pangeran Ibum. Kemudian Pangeran Ibum berjanji akan segera kembali. Sun Cek meminta Bangwul untuk mengemasi pakaiannya karena dia akan pergi ke Haseondang. Kediaman Pangeran Ibum, Sun Cek pun memberitahu bahwa dia telah menikah dengan Pangeran Ibum. Mendengar itu, Bangwul pun terkejut karena itu terlalu mendadak. Tapi Bangwul tetap mengucapkan selamat atas pernikahannya. Ternyata ayah dan ibunya mendengar percakapan Sun Cek dan Bangwul, dan mereka sangat kaget. Sun Cek pun meminta maaf karena menikah tanpa persetujuan ayah dan ibunya. Tapi ibunya merasa bahagia dengan pilihan putrinya itu. Sedangkan ayahnya tidak tega jika putri satu-satunya akan menghuni rumah besar
tanpa kehadiran suaminya. Ayahnya pun berencana akan ikut dengan Sun Cek, dan ibunya pun menenangkan suaminya agar membiarkan Sun Cek untuk menetap di rumah Pangeran Ibum. Pengawal Pangeran Ibum dipukul sampai pingsan dan beberapa orang membuka pintu penjara. Bang Wul membantu Sun Cek untuk mengemasi barang-barangnya, dan saat akan mengambil perhiasan, Sun Cek melihat pernak-pernik yang sama seperti yang Sun Cek lihat di dunia nyata. Tiba-tiba kepalanya sangat pusing berputar-putar, dan Sun Cek pun pingsan.